para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul From the Ashes. Film ini menceritakan tentang misteri kematian seorang siswi sekolah yang kematiannya dikarenakan terkurung di gudang sekolah yang terbakar. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Di pagi yang cerah di Arab Saudi, para siswi sekolah menengah atas bersiap-siap untuk memulai hari mereka di sekolah. Sekolah tersebut dikhususkan hanya untuk perempuan saja. Di antara banyaknya siswi sekolah, ada seorang siswi berprestasi bernama Amira Said. Di saat itu, sekolah tersebut sedang mengadakan penghargaan kepada siswi teladan, dan Amira lah yang mendapatkan penghargaan tersebut. Amira Said. Amira juga bersahabat dengan siswi lain yang bernama Rana. Kebetulan Rana adalah anak dari kepala sekolah yang bernama Ibu Hayat. Selaku anak dari kepala sekolah, Rana mendapat tekanan dari ibunya. Ibunya Rana selalu menginginkan Rana agar menjadi yang terbaik di sekolah. Namun Rana di mata ibunya selalu saja kurang walaupun Rana sudah berusaha semampunya. Walaupun begitu, Rana selalu mendapat dukungan dari neneknya. Ibunya Rana melakukan itu dikarenakan ia mendapat desakan dari mantan suaminya yang ingin memenangkan hak asuh anak darinya. Oleh karena itulah, ibunya Rana menginginkan Rana mendapat nilai sempurna agar ia bisa menunjukkan di pengadilan bahwa ia telah berhasil mendidik anaknya. Selain itu juga, ada 3 siswi nakal yang selalu membuat ulah. Mereka adalah Heba dengan tampilan yang tomboy, Mona yang gemuk berisi dan juga cabi, serta Masail, anak dari penjaga sekolah dan ibu kantin. Mereka sering sekali mengganggu siswi lain dan juga sering mengganggu Amira. Di saat Amira mendapat penghargaan sebagai siswi teladan, mereka merasa tidak terima karena setiap bulannya Amira selalu mendapatkan penghargaan tersebut. Selain itu juga, mereka pernah mengunci Amira di ruang lab komputer karena Amira tidak memberikan contekan kepada mereka. وريني أظافرك أقول لك وأنت وقفي لي قدام غرفة الوكيلة. والله تضحك. لا يا شامبو. بسرعة. Kemudian di suatu hari di sekolah, ada guru yang memberi tugas kepada muridnya untuk membuat pidato. Dan bagi siapa saja yang pidatonya bagus, akan diberikan penghargaan dan juga namanya akan dipajang di papan penghormatan. Lalu keesokan harinya, Amira mendapat tugas untuk mengambil buku pelajaran di gudang sekolah. Namun ketika ia sedang berada di dalam gudang, tiba-tiba ada yang menguncinya dari luar. Ketika Amira mengetahui bahwa ia dikunciin dari luar, Amira terpeleset hingga membuat dirinya pingsan. Ketika Amira pingsan, tiba-tiba ada api menyala di belakang sekolah. Dengan cepat api itu pun membakar seluruh gedung sekolahan. Guru-guru dan pengurus sekolah pun berusaha untuk mengeluarkan para siswi agar tidak menjadi korban kebakaran. Suasana pun yang awalnya berjalan seperti biasanya, kini menjadi mencekam. Semua anak-anak sekolah berlarian menyelamatkan diri dari terbakarnya sekolahan. الوكيلة سهام من مدرسة 2300 ثانوية أحتاج التعميم الحين. Terbakarnya sekolahan membuat semuanya panik dan ingin keluar dari gedung sekolah. Namun ternyata gerbang sekolah dikunci oleh penjaga sekolah dan kebetulannya penjaga sekolah pergi meninggalkan sekolahan dengan menggembok gerbang sekolah. Alhasil mereka yang berada di dalam sekolahan terjebak tidak bisa melarikan diri.
Di sisi yang lain, ibu guru yang bernama Ibu Afaf berusaha untuk menyelamatkan anak-anak sekolah yang masih terjebak. Dengan keberaniannya menahan hawa panas dan asap yang ditimbulkan oleh kobaran api, Ibu Afaf berhasil membawa anak-anak sekolah yang terjebak keluar melewati atap sekolah. Namun sayang, Ibu Afaf harus meninggal karena terlalu banyak menghirup asap. Di lain tempat, Amira yang terkunci di gudang mencoba meminta tolong agar dibukakan pintu gudangnya. Namun tidak ada satupun orang yang mendengar Amira. Alhasil Amira ikut terbakar di dalam gudang. Kemudian akhirnya pemadam kebakaran pun datang dan mengeluarkan orang-orang yang ada di sekolah. Lalu di peristiwa tersebut, pihak kepolisian menyatakan ada 2 orang korban yang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut, yaitu Ibu Afaf dan juga Amira, dan yang lainnya hanya mengalami luka bakar. Lalu pada peristiwa kebakaran itu terjadi, kepala sekolah sedang tidak ada di sekolah. Ia sedang menghadiri sidang hak asuh anaknya yaitu Rana. Mengetahui sekolahnya kebakaran, ia langsung segera pergi ke sekolah, lalu menemui orang-orang yang selamat dan juga mencari anaknya. Setelah mengetahui anaknya selamat, ia bergegas ke rumah sakit untuk menemui orang-orang yang terluka akibat kebakaran terjadi. Di sini ia mengetahui bahwa Amira telah meninggal. Kepala sekolah pun pergi ke rumah Amira. Di sana ia bertemu dengan ibunya Amira. Ibunya Amira pun meminta pihak sekolah untuk mengusut kematian anaknya yang tidak wajar, dikarenakan Amira ditemukan pada saat ia berada di gudang yang terkunci dari luar. Lalu di tempat lain, polisi meminta keterangan dari beberapa siswi sekolah dan juga petugas sekolah. Polisi menanyakan bagaimana kebakaran itu terjadi dan juga mengenai kematian Amira yang terjebak di gudang sehingga ia ikut terbakar. Dari sekian yang diwawancarai, tidak ada satupun yang janggal mengenai peristiwa kebakaran itu terjadi. Dan polisi menyatakan bahwa kebakaran terjadi adalah murni kecelakaan. Namun polisi masih tetap mencari petunjuk lainnya. Dan alasan mengapa penjaga gerbang sekolah tidak ada di tempat saat terjadi kebakaran, menurut pengakuannya kepada polisi, ia sedang membeli sarapan untuk para guru dan tidak mengetahui bahwa akan terjadi kebakaran. Itulah sebabnya pintu gerbang sekolah terkunci saat kebakaran terjadi. حوالي 40 شخص. بتحاول تمر من النار اللي شكلها مخيف. يا بنات امشوا يا بنات اخرجوا اخرجوا. بتاخذ بأي وقت؟ لا أنا بلغت كل الجهات اللي المفروض أبلغها. اتصلت على المدير. Setelah kebakaran di sekolah terjadi, Rana selaku sahabatnya Amira merasa sedih dan masih terbayang-bayang mengenai Amira. Dia pun tidak ingin ke sekolah dulu. Walaupun begitu, Rana masih memiliki neneknya yang begitu perhatian kepadanya. Lalu di sekolah, kepala sekolah merubah aturan sekolah. Tidak ada lagi pintu yang dikunci, dan bagi pelanggar di sekolah tidak ada ampunan bagi mereka. Mereka akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Selama ini, bagi siswi maupun guru yang melanggar aturan sekolah masih diberikan kelonggaran. Namun setelah terjadinya kebakaran yang merenggut guru yang hebat dan juga murid yang teladan, tidak ada ampunan bagi mereka. Sekolah pun dilaksanakan pada malam hari untuk menyelesaikan kurikulum, karena pada saat pagi hari sekolah diperbaiki. Lalu pihak sekolah pun merasa tertekan dengan kematian Amira yang terkunci di gudang. Kepala sekolah pun dan juga wakilnya yang bernama Ibu Seham berdiskusi untuk melakukan pendidikan mengenai Amira dan juga mencari siapa yang telah mengunci Amira di gudang. Lalu wakil kepala sekolah pun memberikan HP milik Mona ke kepala sekolah. Pada saat pemeriksaan, ada salah satu guru menemukan HP milik Mona dan melihat sebuah pesan yang mencurigakan. Pesan tersebut berisi tentang percakapan Mona dengan temannya mengenai pembakaran. Dengan melihat pesan tersebut, kepala sekolah mencurigai Mona dan kawan-kawannya lah yang telah mengunci Amira lalu membakarnya. Kemudian Mona, Heba, dan Masael pun menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan mengenai pesan tersebut. Menurut penjelasan dari Mona dan juga teman-temannya, bahwa percakapan tersebut bukan mengenai Amira, melainkan rencana untuk merayakan hari ulang tahunnya si Mona dengan membakar lilin.
Namun setelah mendengar alasan Mona dan juga teman-temannya, kepala sekolah tidak mempercayai begitu saja. Kemudian, Mas Sahel memberikan bukti foto percakapan yang lengkap beserta foto kue ulang tahun kepada kepala sekolah. Setelah melihat bukti tersebut, kepala sekolah pun lantas belum percaya sepenuhnya. Barangkali mereka berbohong. Di balik rencana ada rencana. Kemudian, kepala sekolah mengatakan mereka bertiga sebagai tersangkanya. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, kepala sekolah mengungkit-ungkit lagi pelanggaran yang mereka bertiga lakukan, yang dimana mereka pernah berbuat jahat kepada Amira. Pihak sekolah pun tahu bahwa mereka bertiga adalah para siswi nakal dan tidak menyukai Amira, dikarenakan prestasi yang Amira peroleh. Bukan hanya itu saja, alasan mereka tidak menyukai Amira dikarenakan Amira sering melaporkan mereka ke guru. Contohnya, seperti ketika mereka bertiga sedang membuat contekan pada saat ujian. Amira lah yang telah melaporkan mereka bertiga ke guru. Allah wa Nabi. Amira, masyaal ma'am? Kemudian dari segudang masalah yang mereka lakukan di sekolah, mereka bertiga terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu kepala sekolah pun melakukan pendekatan kepada mereka satu persatu dan menanyakan bagaimana hubungan mereka dengan Amira. Mona mengatakan bahwa dia turut sedih mengetahui bahwa Amira telah tiada dan tidak pernah sekalipun berniat untuk membunuh Amira. Begitupun juga kepada Mas Sahel. Walaupun Amira telah melaporkan dirinya kepada guru terkait contekan yang ia buat, namun Mas Sahel tidak pernah terpikirkan untuk membunuh Amira. Lalu Heba, kepala sekolah telah banyak menemukan berkas-berkas pelanggaran yang dilakukan oleh Heba. Jadi, kepala sekolah menargetkan Heba lah tersangka utama atau otak dibalik kematian Amira. Kemudian kepala sekolah pun menanyakan kegiatan apa yang dilakukan Heba sama Mas Sahel di toilet. Perlu diketahui bahwa Heba sempat ketahuan oleh Amira sedang melakukan telepon ke seseorang secara sembunyi-sembunyi di toilet dan Amira melaporkan hal tersebut dikarenakan hal itu melanggar aturan sekolah. Oleh karena itulah, kepala sekolah pun menyimpulkan bahwa itu yang membuat Heba berniat untuk mengunci Amira di gudang. Namun Heba meyakinkan ke ibu kepala sekolah bahwa dirinya tidak berniat untuk mengunci Amira di gudang. Kemudian kepala sekolah pun memberitahukan ke Heba bahwa bukan Amira saja yang melaporkan mengenai masalah di toilet, tetapi ada orang selain Amira, yaitu si Mona. Mona juga melaporkan masalah yang terjadi di toilet. Mengetahui itu, Heba merasa dihianati oleh temannya. Heba pun membongkar rahasia mereka bertiga ke kepala sekolah bahwa sempat terjadi pelanggaran yang dimana Mona dan Mas Sahel ketahuan berpacaran dan bolos sekolah. Hal itu diketahui oleh Amira. Amira yang pada saat itu khawatir dikarenakan Mas Sahel dan Mona tidak ada di sekolah. Amira pun melaporkan hal tersebut ke wakil kepala sekolah. Lalu, wakil kepala sekolah pun yang bernama Ibu Seham menangani kasus tersebut. Akan tetapi, hal itu dirahasiakan oleh Ibu Seham, sehingga kepala sekolah tidak mengetahui, karena boleh jadi itu adalah aib dari mereka. Oleh karena itulah, akhirnya membuat Mas Sahel dan Mona dihukum. Mona yang ketahuan berpacaran oleh ayahnya pun langsung dinikahkan. Dan hanya berjalan 2 bulan mereka pun bercerai. Sedangkan Mas Sahel hanya dimarahi oleh ibunya selama 3 bulan. Setelah itu, Heba, Mona dan juga Mas Sahel pun menghadap ke kepala sekolah dan kepala sekolah memberitahukan bahwa Heba telah memberitahukan mengenai Mona dan Mas Sahel yang ketahuan bolos sekolah demi menemui pacar mereka. Disinilah Mona dan juga Mas Sahel kecewa kepada Heba dikarenakan hanya mereka bertiga dan wakil kepala sekolah yang mengetahui bahwa mereka ketahuan bolos sekolah demi menemui pacar mereka. Dan hal itu sebenarnya sudah selesai. Namun diungkit kembali oleh si Heba yang dimana Heba memberitahukan hal tersebut ke kepala sekolah. Lalu Mona dan Mas Sahel yang telah kecewa dengan Heba pun akhirnya memberitahukan mengenai masalah Amira yang rupanya selama ini mereka berdua telah merahasiakan tindakan Heba. Mona pun memberitahukan ke kepala sekolah bahwa di hari kebakaran tersebut Amira pergi ke gudang untuk mengganti bukunya yang hilang. Tidak ada satupun yang tahu bagaimana dan kapan buku itu hilang. Namun Mona melihat sehari sebelumnya Heba telah mengambil buku milik Amira sehingga Amira kehilangan bukunya. Dan keesokan harinya Amira pergi ke gudang untuk mencari pengganti bukunya yang hilang.
Bisa jadi Hebalah pelakunya yang sudah berniat untuk mengunci Amira di gudang. Namun Heba membantahnya bahwa pada hari kebakaran ia sedang berada di toilet. Lalu Masael pun memberitahukan bahwa memang benar pada hari itu selepas jam pelajaran selesai, Heba keluar kelas untuk pergi ke toilet. Namun tidak langsung pergi ke toilet, karena pada hari itu Masael juga pergi ke toilet, namun tidak melihat Heba, melainkan Heba baru ke toilet setelah Masael. Jadi Heba keluar kelas duluan sebelum Masael pergi ke toilet. Namun pada saat Masael berada di toilet lalu keluar, baru setelah itu Heba masuk ke toilet. Boleh jadi Heba memanfaatkan waktu pergi ke toilet untuk mengunci Amira di gudang terlebih dahulu, baru setelah itu pergi ke toilet. خرجت من الفصل قبلي ودخلت الحمام بعدي بشوي. Setelah mendengar kesaksian dan pernyataan dari Mona dan juga Masael, kepala sekolah pun akhirnya menyatakan bahwa Hebalah pelakunya yang mengunci Amira di gudang dan juga membakarnya. Heba melakukan itu dengan motif balas dendam, yang dimana Amira selalu melaporkan Heba terkait pelanggaran yang Heba lakukan. Setelah itu kepala sekolah pun mengeluarkan mereka bertiga dari sekolah, karena mereka sudah banyak melakukan pelanggaran di sekolah. Dan nasib mereka bertiga pun setelah dikeluarkan oleh sekolah, Heba dilaporkan ke polisi dan polisi pun membawa Heba untuk mengikuti pengadilan. Masael menjadi penyelundup narkoba dan Mona selalu dihukum oleh ayahnya. Kemudian di rumah kepala sekolah, Rana terbangun dari tidurnya dan melihat ayahnya Amira datang membawa sebuah lukisan. Lukisan tersebut sudah Amira pesan ke ayahnya ketika Amira masih hidup. Dan lukisan itu adalah hadiah dari Amira untuk ulang tahunnya Rana. Rana yang mengetahui itu merasa cemas. Dia pun selalu terbayang-bayang tentang Amira. Dan suatu ketika di saat Amira sedang tidur di malam harinya, dirinya memimpikan Amira. Di dalam mimpinya, Amira terlihat marah dan membakar seluruh kelas. Rana yang ketakutan pun terbangun dari tidurnya. Lalu di pagi harinya, Rana melihat di televisi bahwa polisi sudah berhasil menangkap Heba. Dan kini Heba sedang menjalani pengadilan. Melihat itu, Rana merasa cemas dan bilang ke ibu dan neneknya bahwa dirinya lah yang sebenarnya mengunci Amira di gudang. Sehingga Amira ikut terbakar ketika sekolah mengalami kebakaran. أنا اللي حبست أميرة يا ماما. Akhirnya Rana pun mengakui kesalahannya dan dia bercerita ke ibu dan juga neneknya alasan dirinya melakukan itu. Pada mulanya, Rana tidak ingin nama Amira berada di papan penghormatan. Jadi pada waktu itu ada tugas untuk membuat pidato dan siapapun yang pidatonya bagus, namanya akan ditaruh di papan penghormatan. Rana yang tidak ingin mengecewakan ibunya lantas mengunci Amira di gudang agar Amira tidak bisa mengumpulkan naskah pidato miliknya. Dan sewaktu diwawancara oleh polisi, Rana terpaksa berbohong agar dirinya tidak menjadi tersangka. Akan tetapi dirinya merasa bersalah dan selalu dihantui oleh bayang-bayangnya si Amira. Kemudian setelah pengakuan si Rana, reaksi ibunya biasa saja dikarenakan ibunya Rana alias kepala sekolah sudah mengetahui bahwa anaknya lah yang mengetahui keberadaan Amira. Dan mengapa ibunya bisa tahu? Jadi setelah peristiwa kebakaran terjadi, ibunya Rana menjenguk petugas kantin yang terluka, yaitu ibunya Masael. Ketika itu mereka berdua sedang membicarakan mengenai Amira. Di saat itu tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Amira terkurung di gudang. Namun ibunya Masael bilang ke ibunya Rana bahwa ada satu orang yang mengetahui Amira terkurung di gudang, dan itu adalah Rana. Pada saat kebakaran terjadi, ibunya Masael dan juga Rana bersusah payah untuk keluar dari gedung sekolah. Saat itulah Rana memberitahukan bahwa Amira ada di gudang. Mengetahui bahwa anaknya lah satu-satunya orang yang mengetahui Amira ada di gudang, ibunya Rana alias kepala sekolah tidak terima dan mengancam ibunya Masael untuk merahasiakan hal tersebut. Ibunya Rana melakukan itu karena dirinya tidak mau anaknya menjadi tersangka. Dan akhirnya pada saat dimintai keterangan oleh polisi, mereka pun berbohong. إنه رنا عارفة. أميرة في المستودع. اطلعي فوق أميرة، اطلعي فوق. مين اللي حبس أميرة؟ رنا قالت إنها كانت معاك. Setelah terungkap
bahwa Rana lah yang mengurung Amirah di gudang, Rana pun dipenjara dan bertemu dengan Heba. Heba pun dibebaskan dikarenakan ia tidak bersalah. Heba menjadi kambing hitamnya dari peristiwa kematian Amirah. Rana pun kini menjalani hukumannya di dalam penjara dan Ibu Hayat atau kepala sekolah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Namun kisahnya belum selesai begitu saja. Memang benar Rana lah yang mengunci Amirah di gudang. Namun penyebab kebakaran yang terjadi di sekolah merupakan akibat dari kelalaian Ibu Seham. Sebelum film diakhiri, ternyata pada saat hari di mana peristiwa terjadi, Masael dan juga Mona ketahuan merokok di belakang gudang sekolah. Ibu Seham pun memergoki mereka berdua dan menyita rokoknya. Setelah Mona dan Masael pergi meninggalkan Ibu Seham membakar rokok tersebut dan memakainya. Di sisi yang lain, Rana mengunci Amirah di gudang. Mendengar ada suara, lantas Ibu Seham yang sedang merokok langsung membuang rokoknya yang masih menyala ke bahan yang mudah terbakar. Dan Ibu Seham tidak mengetahui hal tersebut. Dan pada akhirnya terjadilah peristiwa kebakaran itu yang merenggut nyawa Ibu Afaf dan juga Amirah. Dan itulah ending dari film ini. Oke, mungkin itu saja dari Gamapra. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya.